has multiple personalities. Film diawali dengan seorang bernama Ethan yang sedang melihat pesan dari mantan ketua CIA, Erika Sloan, yang kini telah menjabat sebagai orang nomor 1 di Amerika Serikat, alias Presiden. Di dalam pesan itu, sang Presiden mengucapkan terima kasih kepada Ethan atas perjuangannya selama 35 tahun belakangan. Every comrade you've lost in the it might not even be here. It's been 35 years. It's a personal sacrifice. Sang Presiden mengingatkan bahwa di saat ini dunia sedang dalam memasuki akhir zaman dalam peradaban. Dalam hal ini, entity atau entitas telah memperluas berbagai bidang digital di seluruh pelosok bumi. Dan cara yang paling jitu untuk menghentikan the entity adalah dengan cara menemukan sumber dari kode entity tersebut, yang keberadaan itu hanyalah anggota entity itu sendiri yang mengetahuinya. Dan ya, itu adalah seorang yang bernama Gabriel, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya entah di mana. Dan anak buah Gabriel yang bernama Paris yang saat ini sedang dibawa menuju ke penjara juga bungkam terkait hal ini untuk memberikan informasi karena Gabriel telah bersekutu dengan entitas. And our military, devoted to serving, are secretly infiltrating every level. His identity, his whereabouts of this code, it's this. Dalam hal ini, pemerintah Amerika pun kesulitan dan mengalihkan fokusnya kepada Ethan karena tahu bahwa Ethan saat ini memegang kunci yang berbentuk salib itu yang dicurigai ada hubungannya dengan entitas. Dan Ethan sendiri pun juga berniat untuk menghancurkan entitas seorang diri karena hal itu akan melenyapkan dunia digital secara menyeluruh. Karena hal itu, sang presiden memberikan pilihan kepada Ethan untuk bisa menyerah dan menyerahkan kunci itu ke pihak yang benar, namun Ethan belum bisa percaya dengan pihak siapapun. Will be on your hands. Bring us that key. Message will self-destruct in 5. Dan sesaat Ethan kemudian menemui salah seorang sahabatnya, panggil saja Panji, yang lantas mengarahkannya ke seorang bernama Luther yang terlihat sedang dirawat di sebuah tempat rahasia di terowongan bawah tanah. Dan setelah bertemu, Ethan mengatakan bahwa ia akan mencari Gabriel dimanapun dia berada. There's always a bargain for me. We have to find Gabriel. How do we? So what's the play? Satu-satunya orang yang tahu keberadaan Gabriel yaitu ialah Paris, yang saat ini ia sedang dibawa menuju tempat tahanannya yang didampingi oleh agen Amerika bernama Brick dan satunya lagi bernama Degas. Namun di saat itulah dua pengawal lainnya merencanakan sesuatu yang tak disangka. Ya, saat Paris melawan dan ingin menembak Degas, saat itulah Ethan yang menyamar membuka topengnya. Dan sesaat terjadi ketegangan di antara mereka dan Panji juga membuka topeng penyamarannya dan mencoba bernego agar Paris dan Degas mau diajak kerjasama untuk menemukan Gabriel. You take us in, there won't be anyone. You call that in. It's the end of the world, simple as that. Don't do it. There's no dogma. It's who keeps their head. Setelah mendapatkan info dari Paris, Ethan menuju ke kedutaan besar Amerika di London untuk mencari Gabriel yang disinyalir berada di tempat itu. Dan sesaat Ethan dipergoki dua orang agen Amerika, namun seorang bernama Grace datang, dia juga seorang agen rahasia. Are you sure it's really me? We have to repeat. Di saat Ethan mengatakan ke Grace untuk tidak terlibat dalam hal ini, di saat itulah mereka dipergoki anak buah dari Gabriel dan ditangkap dengan setrum. Dan singkat cerita mereka sadar sudah diikat di sebuah ruangan, maka saat itu juga sosok seorang Gabriel yang mereka cari telah menampakkan diri di hadapan mereka. Dan Gabriel sendiri ternyata saat ini sudah didebak dari keanggotaan entitas yang sebelumnya ia adalah bagian dari anggota entitas. Every living soul's gambled millions more. Someone you hold close, then we'll discuss it. We don't have the time.
And now the entity is forsaken. How did your master take the news when it found out you... Dan Entity sendiri adalah sebuah program rahasia yang didirikan oleh pemerintah Amerika dengan tujuan untuk meretas apa saja. Dan Amerika menguji program tersebut di sebuah kapal selam canggih milik Rusia bernama Sevastopol. Dan saking canggihnya kapal tersebut sulit terdeteksi oleh semua radar negara manapun. Tapi dengan sekejap Entity berhasil menganalisa semua sistem kapal selam tersebut sekaligus melumpuhkannya. Tapi semua itu bukanlah prestasi melainkan awal dari kekacauan dan kesalahan. If we were spreading through their Black Sea Fleet. Now, in the winter of Entity sendiri bisa dibilang adalah virus yang bisa merusak sistem elektronik dalam segala hal yang bisa bekerja dengan sendiri. Dan dalam hal ini Entity telah mendapat kesadarannya sendiri dengan mentransfer sebuah kode yang itu adalah bagian dari nyawanya di sebuah server yang ada di dalam kapal selam Sevastopol. Dan lantas Entity menenggelamkan kapal tersebut. Maka sumber kode Entity tersebut tidak akan tersentuh oleh siapapun karena berada dalam kedalaman laut sampai kini. of 2012, who was captain in EXO. They were by Inuit fishermen. They got to get the source code and point that sub down to the square yacht. Dengan ini tujuan Gabriel adalah memerintahkan Ethan untuk mengambil sumber kode entitas dengan menjangkau kapal itu dengan jaminan nyawa Grace. Then I'll take control of the entity, from which a weapon evolves couldn't make work. Please. It's the end of the And world. if you don't find that sub in the next few... Namun Ethan sendiri mempunyai ide lain. Terlihat Ethan menggigit sebuah gigi palsu yang mengandung racun mematikan dalam beberapa saat bisa melumpuhkan tubuhnya. Karena Ethan tidak mau tunduk dari perintah Gabriel dengan mencoba menelan racun tersebut. Tapi itu semua adalah siasat cerdik dari Ethan guna menjalankan aksinya meloloskan diri. Don't touch him. Spit it out. And with you dead, who's gonna... Dan Gabriel yang terlihat melarikan diri itu secara bersamaan datanglah Panji, Degas, dan Paris. Dan seketika Paris melihat sebuah kotak entah itu apa, yang terlihat itu tidak asing baginya. Dan dengan sebuah akses yang dimilikinya mereka masuk dan mencoba membuka isi kotak itu. Yang ternyata adalah topeng di dalamnya. Dan di saat itulah Ethan menyadari bahwa alat itu bisa menghubungkan dirinya dengan entity. Seriously, Conan. Ketika Ethan mencobanya, ia diperlihatkan kejadian yang akan datang di mana entity ini bisa memperkirakan bahwa Gabriel saat ini akan mendatangi tempat di mana Luther berada. Dan entity juga memberikan semua gambaran ke depan, maka entity memberikan dua pilihan jika Ethan melawan entity dan mengambil kode rahasianya, maka mereka akan mengalami kehancuran total. Tapi jikalau Ethan tidak melakukan apa-apa, maka entity lah yang akan menguasai dunia ini. You know this place. South Africa. There is only pain in the blink of an eye. Again. Dan sebelum Ethan mengambil keputusan, entity juga memperlihatkan gambaran bahwa entity akan mengambil alih senjata rudal berkemampuan nuklir dari seluruh dunia, yang hal itu akan mengakibatkan dunia dalam pertaruhan. Setelah keluar dari kotak itu, Ethan memutuskan untuk menyelamatkan Luther dan bergegas menuju ke tempat Luther berada. Take care, anything, one again. Your team.
Dan ya, benar saja, apa yang diperlihatkan Entity terlihat Luther sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ternyata dalam kondisi sakit itu Luther membuat program kecerdasan buatan untuk menandingi Entity tersebut yang diberi nama pil racun yang bisa melumpuhkan Entity jika virus tersebut dimasukkan ke program Entity. Dan ya, Luther sendiri adalah seorang yang bisa membuat virus semacam ini. Maka dari itu Gabriel mengurungnya di sebuah ruangan di tempat ia dirawat dengan sebuah bom yang sangat besar dan mencuri pil racun itu atau virus yang dibuat Luther karena Gabriel sendiri berambisi menguasai Entity. Keadaannya tidak menguntungkan bagi Ethan dan Luther karena bom nuklir ini bisa menghancurkan seluruh kota tak tersisa. Tapi jika Luther berhasil memotong salah satu detonator, maka ledakan dari bom tersebut hanya akan menghancurkan terowongan itu. Dan Luther juga mengatakan bahwa Gabriel telah mengambil pil racun itu tak lain tandingan dari virus Entity dan ia berharap agar menemukan Gabriel dan melumpuhkan Entity. Ethan lalu meninggalkan Luther dengan berat hati untuk selamanya. Not good. We'll have to detach one detonator. Time for you to get out of here. Maybe he's alive. No, why? Waiting for him. If he has poisoned that submarine. Tell Ethan. Berhasil keluar dari terowongan, Ethan nampak telah dicegat oleh Brick dan pasukannya yang sekaligus mengambil sebuah kunci salib dan membawa Ethan menuju Amerika. Dan di saat perjalanan di pesawat, Ethan menanyakan Brick apakah ayahnya masih hidup karena Brick adalah anak dari seorang bernama Frank. Tak lain adalah dulunya bagian dari anggota IMF yang telah tewas. Dan Brick pun mengatakan bahwa ia juga akan balas dendam atas kematian ayahnya itu. Here's off the choice. Let me guess. You were for his murder, I believe. You think I'm carrying that? It's true. I wish it was over when they're done with his mind games. Sesampainya di tempat di mana Ethan sudah dihadapkan dengan sang presiden Erika. Bersamaan dengan itu penasihat presiden dan para menteri dan petinggi militer juga hadir. Lantas Erika menanyakan apa yang Ethan inginkan. Maka Ethan menginginkan kunci itu dan dukungan sebuah kapal untuk menjalankan misinya. Tapi mendengar hal itu para petinggi menentangnya karena ia berlebihan meminta dukungan militer guna menjangkau kapal selam Sevastopol itu dan mengatakan bahwa pembangkangan dari Ethan. Tapi Ethan menanggapinya bahwa semua pembangkangan itu selalu membuahkan hasil. Cyberspace. That key and what it opens. When he still has control, their arsenals is concealed. No one trusted anyone else to do that. Dan Ethan terus meyakinkan sang presiden bahwa saat ini hanya ada beberapa negara saja yang masih bisa mengendalikan senjata nuklirnya sebelum Entity akan menguasai keseluruhan nuklir yang ada. Dan ya, sesaat perkataan Ethan itu benar adanya karena di saat yang bersamaan mereka menerima kabar bahwa Inggris telah kehilangan kendali nuklirnya akibat dari Entity. Northwood Nuclear. The kingdom has lost control of his arsenal. I will ask you one last time. Namun presiden yang telah mengetahui itu bersikeras menahan Ethan dan ia berkata bahwa dalam waktu 72 jam ia akan menekan tombol melepas rudal ke arah negara yang telah diretas Entity sebelum negara tersebut meluncurkan rudalnya ke Amerika dan dengan menuduh Ethan lah yang menjadi dalang penyebab semua ini. Dan sesaat Ethan sedang digiring menuju sel, tapi sesampainya di luar Ethan dilepaskan. Dan ternyata sang presiden tanpa diketahui para petinggi dengan sikapnya memberikan Ethan tugas untuk melenyapkan Entity. Dan sesaat marinir yang mendampinginya Ethan keluar memberikan kunci dan sebuah kertas berharap besar ke Ethan bahwa masa depan dunia sekarang ada di tangan Ethan. Sesampainya di kapal induk di tengah laut, Ethan dengan bekal sebuah surat dari presiden, Ethan bertemu dengan Laksamana Nili di atas kapal induk tersebut dan mereka berkata bahwa keberadaan kapal Sevastopol di dasar laut yang tertutup es di Laut Bering dekat dengan Pulau Saint Matthew yang dekat dengan Rusia. Maka dari itu rekan Ethan, Panji mengatakan bahwa Ethan akan menyelaminya dan masuk ke Sevastopol yang sangat amat dingin dengan bermodal sebuah kantung dekompresi. Tapi hal itulah yang akan menjadi tantangan karena di suhu dingin Ethan akan mati membeku dan Panji berencana akan menghidupkannya. What if he drowns before we get there?
With that, Buy us time to revive it. In water that cold, the hypothermia... Sementara tim Ethan yang berada di pesawat akan menuju ke Pulau Saint Matthew guna mencari informasi keberadaan kapal selam Sevastopol. Sesampainya di Pulau Matthew, Panji dan lainnya berada guna mencari data Soyuz, dan Soyuz sendiri adalah data di mana kejadian yang dialami di bawah laut akan terekam Soyuz, termasuk kejadian tenggelamnya kapal selam Sevastopol. Dengan data tersebut mereka bisa tahu akan titik keberadaan kapal selam Sevastopol itu, dan tidak diduga bahwa orang yang berjaga di tempat itu Panji sedikit mengenalinya, dan ia bernama William. Ia adalah mantan analisa CIA yang telah dipecat karena ulah Ethan 35 tahun lalu, dan ia juga mengatakan bahwa ia tahu titik koordinat kapal Sevastopol, tapi diduga pihak Rusia sudah lebih dulu datang dengan tujuan yang sama. Is that we need access to all your SOSUS data from 2012. Right. And the old system, unannounced, and refix the entire boxes might contain the coordinates your system ran on magnetic tapes backed up. He came for coordinates, not Barger. That was also taken away. Dan masalah juga terjadi di pihak Ethan yang saat itu sedang dihadapkan dengan kapal induk Rusia saat berada di pesawat. Tak ingin korbankan kru yang ada di pesawat, Ethan lantas terjun langsung ke laut. Tapi di laut malah dipergoki pihak militer lain, dan ternyata itu adalah awak kapal selam Amerika dan bukan dari Rusia yang dikapteni seorang bernama Bledsoe yang ditugasi oleh Laksamana Nili untuk membawa Ethan menuju ke sebuah tempat di mana Ethan akan melakukan misi gilanya itu. Must be Captain Bledsoe. Setelah berada di kapal selam milik Angkatan Laut Amerika, Ethan pun meminta bantuan ke Bledsoe agar ia bisa membantunya untuk menjangkau titik di mana kapal selam Sevastopol berada, karena Ethan nanti akan memasukinya untuk mengambil kode dari entitas. Mendengar hal itu, Bledsoe pun menyanggupinya bahwa ia tidak salah meminta bantuan kepada dirinya. Will you help me? That's where your coordinates are coming from. Oh, you've come to the right man. Tapi semua itu tidaklah mudah, mengingat di sekitar area Pulau Saint Matthew terdapat salah satu kapal selam canggih Belgorod milik Rusia yang sedang dalam misi penjagaan. Maka dari itu, hal yang harus diperhatikan adalah tidak diketahui oleh kapal tersebut dalam misi ini. It means it's somewhere close by. Hit that bastard and hold it at risk. Beralih ke tempat William di Pulau Matthew, Panji mengalami sedikit masalah tentang data kapal tenggelam Sevastopol karena setelah kejadian itu data itu telah dihancurkan pada saat itu, dan mungkin ada salah satu pihak yang mencoba menghilangkan jejak. Americans, just people that want to see our love. Please, let us complete our but for all. Don't you see the end? You have 1 hour. Kembali ke Ethan, persiapan mulai dilakukan untuk misi penyelamannya. Tapi di saat itu salah satu kru kapal itu terhasut oleh kabar tidak benar dari NTT. Maka dari situ ia mencoba untuk menghabisi Ethan yang tengah melakukan persiapan itu. Dan di waktu yang sama juga Panji dan kawan-kawan sedang dihadapkan dengan kondisi yang sama, tapi semua itu berhasil diselesaikan di Pulau Matthew. Setelah mendapat lokasi koordinat, Ethan akan segera menuju ke tempat tujuan, tapi mereka harus berhati-hati dalam bergerak karena nanti bisa jadi mereka akan terdeteksi dari pihak Rusia. Maka dari itu ia meminta kepada kapten untuk segera pergi selepas melepas Ethan di luar kapal. Dan dengan resiko nyawa Ethan karena perairan dalam sangat dingin dan bisa melumpuhkan sistem saraf, dan dengan modal alat seadanya dekompresi sederhana guna menunjang penyelamannya. Power on. Will explode. The V. By the second. And don't forget.
Dan setelah mencapai kapal selam Sevastopol, tapi entah dalam kedalaman berapa, yang pasti itu sangat dalam di perairan dingin, Ethan mencoba memasuki dan mencari di mana letak server kode entity berada. Dan Ethan juga mendapati awak kru kapal tersebut yang masih dalam keadaan utuh. Tidak mudah menggapai kode itu. Ethan harus melewati tempat di mana persenjataan rudal disimpan, dan dengan kondisi itu juga membuat kapal tersebut perlahan mulai bergerak akibat dari perbedaan tekanan yang ada. Dan setelah mendapatkan tempat di mana server kode berada, dan dengan menggunakan kunci pembuka berbentuk salib yang dalam awal film sudah terlihat, Ethan berhasil mengambil kode tersebut. Dan ya, misi belum selesai. Ethan yang harus keluar dari kapal ini pun ternyata dihadapkan dengan sebuah rudal yang bergerak menutupi pintu keluar, sehingga membuat Ethan kesulitan, dan mau nggak mau ia harus mencari jalan lain untuk keluar. Dan ia menemukan lubang di mana itu adalah tempat rudal diluncurkan, dan dengan melepas pakaian selamnya, Ethan berhasil keluar. Tetapi masalah tidak berhenti. Kapal tersebut bergerak semakin kencang dan pakaian selam Ethan juga tersangkut. Mau nggak mau ia harus pergi tanpa peralatan tersebut. Dan ya, disinilah apa yang dikhawatirkan terjadi. Di kedalaman laut yang sangat dingin tanpa pakaian selam dan oksigen, dan jarak ke permukaan laut terlalu jauh, maka inilah yang terjadi. Di saat itulah datang Grace yang menyelamatkan Ethan dari kedalaman laut itu dan membawanya di dalam ruang dekompresi untuk menyelamatkan Ethan. Setelah berada di pesawat, Ethan bertemu William dan meminta maaf atas kejadian 30 tahun lalu. William pun tidak mempermasalahkan itu semua, karena dengan hal itu William kini menemukan kebahagiaannya setelah dipecat dari CIA. Almost 30 years ago, I'd probably still be this. A matter of perspective, friend. Would have met the woman I love. I probably didn't think I was happy. Were you my life? Dalam waktu ini juga NTT telah berhasil menguasai seluruh rudal di negara manapun kecuali Amerika. Dan kenapa NTT sampai saat ini belum juga meluncurkan nuklir? Karena NTT sendiri juga belum menemukan tempat yang aman untuk sembunyi. Dan satu-satunya tempat yang NTT incar saat ini adalah lemari besi kiamat di Kongo, daerah Afrika. Server yang bisa menyimpan data 1 miliar gigabit pengetahuan semua manusia, dan dengan tenaga surya, tahan terhadap gangguan badai, maka apabila NTT sampai ke tempat tersebut, maka tidak akan tersentuh. An incorruptible arc of human history, accumulated knowledge deemed worthy of preservation. Kinetic energy of any kind, no transmissions. Like thousands of years. So if the entity got in there, dan Ethan dan lainnya nantinya akan mencoba menggabungkan entity dan racun pil yang telah dibuat Luther untuk menghancurkannya. Tapi kendalanya adalah racun pil itu saat ini dipegang oleh Gabriel setelah dicuri dari Luther. And this Is that with the Podkova? Sin will attack the entity and alter its ability. Tidak hanya itu, Luther juga sudah menciptakan flash drive, tempat penyimpanan entity, ketika nanti sudah digabungkan dengan racun pil. Tapi semua itu tidak mudah, karena kalau tidak tepat pada proses, maka entity akan meluncurkan semua rudal nuklir yang sudah dikuasai. Maka dari itu, hal tersebut akan dikerjakan oleh Grace nantinya. I thought these were just theoretical.
Optical data drive. 300. This optical drive is the bottom. If the entity is our genie, which brings us to the tricky part, we'll capture it in. Too soon, We won't trap to it. do that. How long do we have? Upload Luther's poison pill. Beralih ke Presiden Amerika yang bersamaan dengan para petinggi, ia saat ini pada posisi yang sulit karena mendapat tekanan dari para petinggi agar segera meluncurkan rudal nuklir guna mendahului semua entiti yang akan melakukan hal serupa. Tapi di sini sang presiden mempercayai Ethan bahwa ia akan berhasil menyelesaikan semua ini sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. From initial strikes. Lead the bombing of major cities in 8 different... Ethan dan yang lain telah sampai di Afrika dan di sana juga sudah ada Gabriel dan para bawahannya dan juga satu buah bom yang mungkin ledakannya bisa menghancurkan satu kota. Tapi kejutan belum usai. Brick yang juga datang dengan anak buahnya dan kini mereka sudah berkumpul di satu tempat dengan bom yang sudah aktif. Dan ya, semua itu mereka lakukan hanya untuk memperebutkan kode entity yang mereka anggap penting dan mereka juga menangkap rekan-rekan dari Ethan. Tapi tak lama setelah itu baku tembak pun terjadi. Hello. William Dunlop. 18 minutes. Need to know about this and what faking in its virtual shorts. Di saat baku tembak berlangsung, Gabriel melarikan diri masih dengan membawa pil racun. Mengetahui hal itu, Ethan mencoba untuk mengejarnya. Sekuat tenaga Ethan mengejar Gabriel yang lari dengan membawa pesawat kecil, namun itu di luar jangkauannya. Tapi sesaat anak buah Gabriel juga datang dan akan menyusul Gabriel dengan pesawat. Di saat itulah Ethan berhasil menjangkau pesawat itu dengan bergelantungan. Berhasil mengambil alih pesawat, Ethan lantas lanjut mengejar Gabriel. As I have the pill. Kembali ke tempat di mana server berada, kendala dialami di mana Panji adalah satu-satunya orang yang tahu sistem kerja dari server itu. Ia sebelumnya mengalami luka tembakan yang dari hal itu, ia mungkin akan kesulitan menjalankan aksi terakhirnya karena lukanya itu. Maka dari itu ia menyuruh Grace menangani server itu dengan panduannya. Dan saat bersamaan Paris juga disuruh untuk menangani Panji agar ia tetap bisa hidup karena ia akan memandu Grace menangani server itu. Disassemble-la. C'est quoi? Style dans... Merci. Hurry. Beralih ke presiden yang selalu didesak untuk meluncurkan rudal nuklirnya. Di saat itu juga salah satu dari agen yang terhasut oleh entity mencoba untuk menembak presiden, namun dihalangi menterinya dan ya, sang menteri pun akhirnya tertembak demi melindungi presiden. Authentication. She took an oath as president of... Command. I need you to... Captain's Office, Strategic Command. General... I'm fine. Beralih ke Grace, ia disuruh Panji untuk menunggu lampu indikator menjadi hijau. Karena itu tanda Ethan berhasil install pil racun ke kode entity. Karena jika itu berhasil, Grace harus potong kabel warna merah agar memutus jalur entity. Dan dengan cepat ia harus mencabut flash drive itu untuk mengurung entity di drive tersebut dan tinggal menunggu Ethan dalam aksinya itu. The red lights on. They're gonna watch the lights on the receiver. We need now is for Ethan to get that red wire and let the entity. Dan sesaat nuklir Amerika telah dalam kendali entity, maka harapan sekarang adalah ada di tangan Ethan dan rekannya yang ada di server. Di dalam terowongan, William berusaha untuk mematikan bom yang sudah aktif itu dan menemukan cara untuk menghentikan bom itu. Dan masih di waktu yang sama, Ethan masih mengejar Gabriel dan dengan nyalinya Ethan berhasil berpindah ke pesawat Gabriel melalui bawah pesawat. Namun Gabriel mengetahuinya.
Dan sesaat Ethan berhasil melumpuhkan Gabriel. Kehilangan kendali pesawat, dan akhirnya Ethan terjun dengan parasut pesawat dengan berusaha menginstal pil racun ke sumber kode entity, dan seketika itu lampu server berubah ke warna hijau. Itulah waktu Grace potong kabel merah dan segera mencabut flash drive itu, dan sesaat kemudian terlihat seluruh listrik di seluruh dunia mati total. Dan sesaat listrik kembali menyala dan flash drive itu juga menyala. Melihat itu, Grace bertanya apa yang terjadi, dan itu adalah sinyal bahwa upaya mereka telah sukses dijalankan. He did it. Dan Ethan juga berhasil selamat berkat parasut cadangan. Dan sesaat terdengar suara dari pil racun itu dengan pesan bahwa Ethan pasti akan berhasil melakukan hal ini, dan itu sudah terbayar semua. Open time. You can know. You'd find a destiny that touches was not some quirk of fate. Your destiny. Such will self-destruct. Dan Brick pun juga lantas berterima kasih kepada Ethan karena ia telah menyelamatkan dunia. The world still in the shadows. We who live in Di akhir film, Grace pun menyerahkan drive entity ke Ethan. Ia percaya di tangan Ethan lah semua akan aman. Dan film pun selesai.